kita bisa makan enak besok. Kenapa cuma 20 lempengan? Kalau bisa, semua lempengan di sepanjang rel kereta ini, kita angkat semuanya, Li. Angkat, Li. Siapa tuh? Ada Wardiman. Dia cabut. Astagfirullahaladzim. Orang kok pekerjaannya curi lempengan aja. Kalau ada kereta jatuh, apa nggak membahayakan nyawa orang lain? Bayi? Bayinya siapa ini ya? Sayang. Jap. Jangan naik. Mimi ya. Apa ini? Mimi air putih ya. Mimi air putih ya. Makasih ya, Mbak. Mbak, minta susu, Mbak? Untuk bayi ini? Ya, untuk ini. Umurnya berapa, Pak? Aduh, nggak tahu. Kira-kira 1,5 tahun. Ya. Sama botolnya, Mbak. Ini, Pak. Harganya berapa? Semuanya jadi 150.000. Astagfirullahaladzim. Harganya 150.000. Iya, Pak. Nih. Dah. Itu KTP, uangnya 40.000. Saya mau mimiin bayi dulu, ini susunya. Pak, jangan kabur, Pak. Jangan takut. Saya Wardiman. Tuh, di rel kereta api itu rumah saya. Iya, tapi Pak. Enggak. Ini tinggal dulu. Tak bayar, Mbak. Pak. Mulai hari ini, aku janji akan merawatmu. Tapi kamu belum punya nama. Siapa ya namanya ya? Risma. Ya, Risma. Pantas untuk kamu. Kamu tahu nama Risma? Itu nama almarhum ibuku.
sudah pulang, Riz? Sudah, sekarang sudah jam 1, Pak. Bagaimana sekolahnya? Saya nggak mau sekolah lagi. Saya pengen jadi penjaga pintu rel kereta. Jangan, Riz. Kamu kan anak perempuan. Memangnya perempuan nggak boleh jadi penjaga pintu rel kereta? Pokoknya saya harus tetap jadi penjaga pintu rel kereta. Jangan. Kalau kamu punya cita-cita, itu yang setinggi-tingginya. Jadi dokter, jadi insinyur, jangan kayak Bapak. Tapi Risma seneng nolong orang kayak Bapak. Kalau Bapak nggak nutup pintu rel kereta itu, pasti banyak orang yang ketabrak kereta. Ya, pekerjaan Bapak juga nolong orang. Tapi dokter juga nolong orang. Insinyur juga nolong orang. Tapi Risma tetap ingin jadi penjaga pintu rel kereta. Ya Allah, terima kasih atas rahmat yang Kau berikan hari ini. Tetapkanlah kami dalam iman Islam, ya Allah. Amin. Jauhkanlah dari jalan yang tidak Engkau ridhoi. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil khairati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Riz, Bapak. kamu belum makan siang kan? Belum, Pak. Nih tak beliin, Bapak. Pecel lele kesukaanmu. Makasih ya, Pak. Betul kan, kata Bapak? Apa, Pak? Ingat, Bapak dulu pernah bilang, setiap pekerjaan itu membantu orang lain. Jadi maksud Bapak, saya bergang duku seperti ini juga membantu orang lain? Ternyata kamu tidak perlu menjadi penjaga rel kereta api. Bapak sudah makan? Oh, kamu lupa. Ini hari apa? Kamis toh? Aduh, Risma jadi malu, Pak. Insya Allah ya, Pak. Mulai minggu depan, Risma juga puasa seperti Bapak. Ini besi nih. Ini punyanya orang mencuri lempengan ini. Aduh! Aduh! Jangan ambil lempengan itu. Berbahaya, aduh! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Samsu lihat Bapak saya nggak? 2 jam yang lalu katanya mau ngecek rel. 2 jam yang lalu? Iya, mestinya sudah balik dari tadi. Ya udah deh, Bang. Saya cari Bapak di rel dulu. Nanti kalau Bapak datang, bilang saya nyariin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sih Bapak? Astagfirullahaladzim. Bapak kenapa? Pak. Allah, Bapak kenapa, Pak? Bentar ya, Pak ya. Minum dulu, Pak. Bapak kenapa, Pak? Nggak apa-apa, nak. Kita ke rumah sakit sekarang ya, Pak ya? Nggak usah. Bapak tadi mencegah orang mencuri lempengan, nak. Dipukulin Bapak, nak. Saya harus hajar mereka. Jangan diajar orang kayak gitu. Itu harus disadarkan, nak. Perbuatan mereka itu mencelakakan orang banyak. Kalian ini kerja nggak becus. Nggak ada gunanya kalian dibayar. Maaf, Pak. Ini memang kesalahan saya. Kalau saya bisa menangkap pencurinya, saya kira tidak akan terjadi begini, Pak. Maaf. Maaf kalian sudah tidak diperlukan. Ingat ya, ini peringatan buat kalian. Kalau sampai terjadi pencurian lempengan-lempengan itu dan terjadi kecelakaan lagi, kalian akan saya pecat. Pak, saya janji saya akan tangkap pencuri itu. Saya tidak butuh janji. Yang saya butuhkan hanya kerja kamu itu yang benar.
Mengerti? Sudah. Sekarang kalian keluar dari sini. Pak, Bapak kenapa, Pak? Kecelakaan di rel kereta api terjadi lagi, Nak. 11 orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seandainya Bapak bisa menggagalkan pencuri lempengan itu, kecelakaan nggak akan terjadi, Nak. Pak, itu bukan salah Bapak. Enggak, Nak. Bapak yang salah. Bapak yang salah, Nak. Seandainya Bapak bisa menangkap pencuri itu, tidak akan terjadi, Nak. Pak, tapi Bapak sudah berusaha. Jadi itu bukan salah Bapak. Risma, Loh, Bapak mau kemana? Bapak mau berdoa untuk para korban. Risma ikut ya, Pak ya? Mulai hari ini, kamu dipecat. Saya dipecat, Pak. Ya, Bener ini, Pak. ya. Kamu dipecat dengan tidak terhormat. Saya sudah 30 tahun kerja di sini, Pak. Kamu gak usah menggibah. Sekarang, silakan kamu keluar dari ruangan ini. Dan tunggu uang pesangon kamu di luar. Mana mungkin? Pintu kereta api ini dijaga orang setua dan seringki kamu. Mana mungkin? Ayo cepat keluar! Keluar! Ada apa, Pak? Bapak sudah nggak kerja, Nak. Kenapa? Dipecat. Astagfirullahaladzim. Bapak sudah 30 tahun bekerja. Sudah waktunya Bapak berhenti. Risma juga pengen banget bilang kayak gitu ke Bapak. Tapi Risma takut. Bapak terlalu mencintai pekerjaan Bapak. Iya, Bapak sangat mencintai pekerjaan itu. Sudah 30 tahun, Nak. Pak, sekarang biar Risma yang cari uang. Bapak istirahat aja. Mengapa aku tertidur? Maksud Bapak? Selama 30 tahun, saya tidak pernah tertidur, Nak. Tapi malam itu saya tertidur. Karena pekerjaan itu berbahaya, Nak. Sabar ya, Pak ya. Artinya, manusia tidak akan mendapatkan apa-apa selain dari apa yang diusahakannya. Apapun yang diusahakannya itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah jangan pasrah menerima nasib. Jangan pasrah menerima nasib, tapi marilah kita berdoa dan ikhtiar. Itu penting. Saya mau beli dukunya, Dek. Berapa kilo, Pak? Kalau 5 kilo berapa? Sekilonya 8.000. Ya sudahlah. Kalungnya bagus ya. Ini dari bapak saya. Boleh nggak saya lihat? Iya, iya. Terima kasih.
Enggak kenapa-napa kok. Ini saya bayar dukunya. 40 ya, sama kalungnya ya. Makasih. Ya, terima kasih. Makasih ya, Pak. Pak, Papa sakit. Ma, Papa ketemu anak Papa, Ma. Hari ini anak saya yang ada di foto ini. Di mana, Pak? Dia sekarang jadi penjual duku, Ma. Astagfirullahaladzim. Kenapa Papa nggak bawa kemari? Ya, sekarang Papa akan menuju ke sana lagi dan akan membawa foto ini untuk meyakinkan dia. Iya, Pak. Papa berangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Salam. Maaf, Pak. Saya mau tanya, anak yang jualan duku di sini tadi kemana ya, Pak? Waduh, kalau jam segini sih udah pulang dong, Pak. Kenapa? Bapak tahu nggak alamatnya di mana? Rumahnya kagak tahu, Pak. Nah, gini aja, Pak. Besok pagi Bapak kemari aja. Kenapa nggak langsung saja aku kasih tahu ya? Mari. Pak, kita ke rumah sakit ya. Nggak usah, Nak. Bapak kan lagi sakit. Kita harus ke rumah sakit. Jangan. Rumah sakit biayanya mahal, Nak. Pak, jangan pikirkan biayanya. Uang bisa kita cari. Bapak serahkan saja tanggung jawab itu sama saya. Pak, batuknya berdarah. Ayo ke rumah sakit, Pak. Loh, di mana dia ya? Kok nggak ada? Ada apa, Pak? Maaf, Pak. Saya mau tanya, anak yang jualan duku belum datang ya? Belum tuh, Pak. Tumben, biasanya udah datang. Tunggu aja, Pak ya, ntar juga datang. Terima kasih kalau gitu, Pak. Oke, makasih, Pak ya. Dok, bagaimana? Kenapa baru sekarang kamu bawa kemari? Jadi, bapak saya sakit apa? Kanker paru-paru. Astagfirullahaladzim. Kami akan berusaha untuk menolong bapak kamu. Terima kasih ya, Dok. Boleh saya ke kamarnya sekarang? Boleh, silakan. Pak. Aku jadi ngerepotin kamu aja, Riz. Loh, kok Bapak ngomongnya begitu sih? Pak, Bapak nggak usah pikir macam-macam. Yang penting Bapak harus sembuh. Pak, obat mujarab untuk orang sakit itu selain berdoa, juga harus punya semangat untuk sembuh. Bapak semangat ya, Pak ya? Iya, aku semangat untuk sembuh. Nah, gitu dong, Pak. Mana itu anak?
Padahal sudah 5 jam di sini, tapi kok belum kelihatan juga. Riz, tadi ada yang nyariin kamu. Siapa, Mas? Kagak tahu, tapi dari kemarin kemari. Pakai mobil. Naik mobil? Iya, mobilnya bagus. Siapa ya? Kayaknya saya nggak punya teman atau saudara naik mobil deh. Gak ada orang yang pulang kalau seperti itu, kecuali anakku. Bang, sini tuh barang-barang saya ya. Emang kamu kemana, Riz? Bapak saya sakit, saya mesti buru-buru ke rumah sakit. Sakit? Sakit apa? Kanker paru-paru. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh, doain ya Mas biar cepat sembuh. Iya, salam sama Babe ya. Pak. Si Risma barusan aja kesonoin, Pak. Kesono. Siapa? Risma? Iya, Risma. Tukang duku yang Bapak cariin. Risma anakku. Ada apa, Pak? Maaf, Mbak. Maaf. Kirain anak saya. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kamu sudah sholat, Nak? Belum, Pak. Nanti. Loh, kok nanti? Orang sholat itu tidak bisa ditunda-tunda. Tidak usah nanti-nanti, sekarang aja. Iya, Pak. Risma sholat dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Risma. Bapaknya sedang dirawat di rumah sakit. Pak? Gimana, Pak? Bapak belum bisa ketemu dia, Ma. Kata tukang rokok yang ada di dekat tempat jualannya itu, dia bilang bapaknya sedang dirawat di rumah sakit. Bapak juga nggak tahu siapa nama bapaknya Risma. Risma? Anak saya itu namanya Risma, bukan Arini. Semenjak peristiwa naas itu, saya sama sekali tidak mendengar kabar berita anak itu. Sudahlah, Pak. Sholat dan minta pertolongan kepada Allah. Insya Allah doa kita akan dikabulkan. Ya? Bagaimana, Dok? Tidak ada jalan lain, kecuali operasi. Apa? Operasi? Iya, Pasti biayanya sangat mahal sekali. maaf. Saya tidak bisa bicara mengenai biaya. Hanya saya sarankan, kanker bapak kamu harus segera dioperasi. Terima kasih, Dok. Iya. Dari mana aku harus cari uang untuk pengobatan Bapak? Tapi Bapak harus dioperasi. Bapak harus sembuh. Maaf, saya tidak bisa bicara mengenai biaya. Hanya saya sarankan, kanker bapak kamu harus segera dioperasi.
Kamu nggak apa-apa? Risma? Bapak siapa? Sekarang kita ke rumah sakit. Ayo. Terima kasih ya Allah. Engkau telah kabulkan aku bertemu dengan anakku ya Allah. Terima kasih. Maaf, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kita duduk situ sebentar. Foto ini, Apa artinya ini? ibu dan kakakmu meninggal dunia. Dan kamu terlempar entah kemana, nak. Bapakku sedang sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit. Mungkin Bapak salah orang. Tunggu dulu. Aku nggak salah orang. Kalau memang kalung yang kamu pakai itu adalah kalungmu. Kalung ini kalungku. Kalung ini diberikan Bapak saat aku masih kecil. Aku nak. Berikan. Aku papamu, nak. Aku adalah papamu. 20 tahun yang lalu, kakak dan ibumu. Kakakmu berusia 11 tahun, dan kamu masih 1,5 tahun. Mobil yang kita kendarai mengalami kecelakaan. Semenjak itu, kamu masih belum bisa ditemukan. Dan ini adalah potongan koran yang memuat kecelakaan keluarga kita. Kamu lihat nak. Jadi, bapakku adalah bapak angkat. Aku sudah menganggap Pak Wardiman seperti bapakku sendiri. Aku sangat menyayangi dia dia sangat menyayangi aku. Sama seperti aku. Aku juga kangen dan rindu sama kamu, nak. Kamu adalah anakku. Aku tidak tahu siapa nama Bapak. Burhan. Namaku Burhan. Aku tahu namamu dari tukang rokok yang di tempat kamu berdagang. Dan mulai sekarang ya, tolong panggil aku Bapak. Aku adalah papamu. Bapak. Ya, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Pak. Bapak tenang aja. Pak Wardiman? Pak Burhan? Loh, ayah dan bapak sudah saling kenal? Risma, Pak Wardiman ini pegawai di stasiun, di bagian penjaga pintu rel kereta api. Dan Papa kepala stasiunnya. Jadi, yang memecat Bapak... Pak, maafkan saya, Pak.
Saya khilaf, Pak. Telah memecat Bapak. Maafkan saya, Pak. Enggak apa-apa kok. Saya enggak merasa disakiti, Nak. Pak Burhan ini ayah kandung Risma. Ayah kandungmu? Iya, Pak. Ini buktinya. Maaf, Pak. Apa benar Bapak yang menyelamatkan saya saat kecelakaan itu terjadi? Terima kasih, Pak. Sudah merawat saya. Maafkan Bapak, Nak. Bapak ingin ngomong kamu, Nak. Ya Allah, mengapa kau pisahkan aku dari kakak dan ibuku, ya Allah? Kenapa aku tidak dapat bertemu dengan mereka? Ya Allah, tempatkanlah mereka di tempat yang layak. Maaf. Nggak apa-apa. Dari tadi saya juga nyari kamu. Kondisi bapak kamu sekarang sudah siap untuk dioperasi. Oh, iya, Dok. Sus, tolong siapin peralatan operasi untuk besok pagi ya. Baik, Dok. Pak. Riz, besok biaya operasi dari mana, Riz? Udah, Bapak nggak usah pikirin itu dulu. Yang penting Bapak sembuh ya, Pak ya. Misi, Mbak. Iya. Saya mau melunasi administrasi atas nama Pak Wardiman. Tapi pasien belum selesai dioperasi, Pak. Jadi bagian administrasi belum bisa mengeluarkan perincian biayanya, Pak. Kalau begitu, saya bayar pakai kartu kredit. Diopen aja ya. Kalau sudah selesai, biar saya tanda tangani, Mbak. Bagaimana, Dok? Alhamdulillah, operasi berjalan lancar. Jadi Bapak saya bisa pulang sekarang? Besok bapak kamu bisa pulang. Kalau biaya administrasinya? Nanti itu kamu tanyakan aja ke bagian administrasi ya. Makasih, Dok. Maaf, Mbak. Ya. Saya mau nanya, biaya pasien kamar 412 atas nama Pak Wardiman berapa ya, Mbak? Biayanya Rp15.755.000, Mbak. Apa? 15 juta? Iya. Astagfirullahaladzim. Dari mana saya dapat uang sebanyak itu? Tapi sudah dibayar kok, Mbak. Sama siapa? Bapak Burhan. Alhamdulillah. Gitu, makasih ya, Mbak ya. Sama-sama. Pak, terima kasih ya sudah membayar biaya rumah sakit Bapak. Sekarang kami mau pamit pulang. Tunggu dulu, Risma. Papa minta kamu dan Pak Wardiman tinggal di sini selamanya, ya? Iya. Gimana Pak Wardiman?
Lagian kita kan di sini cuma tinggal berdua. Akan lebih ramai jika ditambah 2 lagi. Ya kan, Pak? Tolonglah Pak Wardiman. Kami akan bahagia kalau semuanya bisa berkumpul. Kalau saya mengikuti anak saya saja si Risma. Gimana, Riz? Astagfirullahaladzim. Kalau saya nggak jaga pintu itu, nanti kecelakaan lagi. Pak! Bapak! Bapak! Pak! Pak! Bapak! Bapak gimana sih? Pak Wardiman? Pak Wardiman? Pak! Risma? Iya ya. Sini. Itu dia Pak Wardiman. Cinta Bapak pada pekerjaannya melebihi cintanya padaku dan kesehatannya. Sini. Pak, Bapak kan masih sakit. Nggak usah kerja dulu. Kita istirahat aja ya, Pak ya. Pak, Bapak, Pak, Bapak, astagfirullahaladzim, Pak. Pak. Bapak bangun, Pak. Bapak, ayah. Bapak jangan tinggalin Risma, Pak. Bangun, Pak. Bapak bangun, Bapak. Bangun, Pak. Bangun, Pak.